kita akan membahas lebih dalam mengenai spoiled goods yang disebabkan oleh internal business. Seperti yang kita sudah pelajari pada video sebelumnya, bahwa spoiled goods dapat disebabkan oleh kesalahan pelanggan dan dapat disebabkan oleh internal business. Session ini lebih kita tekankan pada akuntansi untuk kegagalan dalam internal business. Jadi cost yang disebabkan oleh internal business ini yang tidak dapat ditutupi harus dilaporkan ke manajer. Dan jika costnya memiliki jumlah yang besar, maka dilaporkan secara terpisah sebagai rugi pada laporan laba rugi. Dan semua costnya harus dipisahkan dari job dan work in process account. Jadi untuk mencatat ini kesalahan spoiled goods ini, pertama dapat dicatat sebagai spoiled inventory, dan yang kedua adalah factory overhead cost. Factory overhead control maksud saya. Spoiled inventory dan factory overhead control. Kita mencatat pada spoiled inventory, yaitu nilai dari spoiled goods yang dapat dijual, nilai jual dari spoiled goods tersebut. Sedangkan yang kita bebankan ke factory overhead control adalah cost produksi yang tidak dapat di recover dari penjualan. Jadi ada dua yang menjadi pencatatan untuk spoiled goods, cost spoiled goods yang disebabkan oleh internal failure. Masuk saja ke contoh soal. Contoh soalnya sama seperti yang sudah kita bahas kemarin, di mana ada 100 produk yang cacat memiliki nilai jual $10 dan 1000 produk yang bagus yang dijual ke customer, sehingga ada 1100 produk yang diproduksi. Jadi kita pertama untuk melihat dari jurnal ini, yaitu kita mencari berapa cost per unit yang diproduksi, yaitu dengan cara membagikan total cost dibagikan dengan total unit 1100 chair yang diproduksi. Maka nilainya adalah 38.500 kita bagi dengan 1100 chairs. Saya kasih tengah untuk memudahkan, dan hasilnya adalah 38.500 bagi 1100, $35 per unit. Oke. Apa ini yang salah di sini? Oke, langsung begini aja kalau begitu. $35 per unit. Sekarang kita akan melihat penjelasan pertama, yaitu mengenai spoiled goods cost. Spoiled goods cost yaitu $35 per unit ini kita kalikan dengan 100 chairs yang sudah yang cacat tersebut. 100 unit chairs, maka hasilnya adalah 35 kali 100, $3.500 maksud saya. Kemudian kita lihat nilai dari spoiled chair yang dapat terjual adalah
nilainya adalah $100 ini, 100 unit chair yang cacat ini kita kalikan dengan $10 untuk satu kali penjualan. Jadi 10 kali dengan 100 unit, hasilnya yang akan kita dapatkan adalah $1.000. Maka kita dapat melihat selisihnya, selisih dari 3.500 dengan 1.000 ini adalah jumlah dari cost tersebut yang tidak dapat di recover. 2.500 adalah unrecovered amount, sedangkan 1.000 ini adalah recoverable amount. Oke. Yang kedua, kita akan melihat berapakah nilai dari goods chair, chair yang bagus, goods chair, yaitu dengan mengalihkan $35 per unit, kita kalikan dengan 1.000 chair yang bagus, maka kita akan memperoleh nilainya sebesar $35.000. Kemudian harga jual dari chair tersebut adalah 150%. Seperti pada contoh pertama, bahwa harga jual kursi itu ke pelanggan adalah 150% dari cost, terkalikan dengan 35.000, maka kita akan memperoleh harga jual sebesar 52.500. Maka pencatatan yang akan kita lakukan untuk mencatat berapa spoiled goods dan berapa goods yang bagus adalah debit spoiled goods senilai nilai dari spoiled goods yang dapat terjual tersebut, spoiled shares yang dapat terjual tersebut, yang merupakan recoverable amount sebesar $1.000. Kemudian kita mendebitkan juga factory overhead control yaitu sebesar 2.500 yang merupakan nilai dari cost of spoiled goods yang tidak dapat di recover. 2.500. Kemudian kita juga harus mendebitkan goods chair sebesar 35.000. Goods chair ini kita debitkan sebagai cost of goods sold, sebesar 35.000. Dan yang kita bebankan ke work in process, kita bebankan biaya ini ke work in process sebesar total dari ketiga biaya ini, yaitu 38.500. Untuk mencatat penjualan dari chair ini adalah kita mendebitkan accounts receivable atau cash sebesar 52.500 nilai dari chair yang kita dapat jual, dan kita mengkreditkan sales, yaitu penjualan, sebesar 52.500 tersebut. Jadi beginilah cara kita untuk melakukan pencatatan pada spoiled goods untuk kesalahan yang disebabkan oleh internal. Jadi ayat kita adalah 1 Timothy 5 verse 5 until 6. Trust in God and continues in supplications and prayers with night and days. Keep thinking outside of the box.